saya dikabari ibu saya jatuh di kamar mandi. Terus saya ke sana udah di puskesmas dan dikatakan udah hopeless dan pihak puskesmas pun mengatakan tidak bisa mengantar ambulan ke rumah sakit yang lebih gede. Kenapa? Karena secara medis batang otak udah mati itu kesana pun percuma. Karena udah ini hanya nunggu meninggal aja. Nah, sebenarnya dari keterangan itu kan sebenarnya aku ya udah bawa pulang aja. Tapi kenapa akhirnya aku putuskan oke, kita bawa pakai mobil sendiri aja. Walaupun kita tahu, Mas, sampai rumah sakit ya dinyatakan meninggal akhirnya di sana. Tahu nggak kenapa, Mas? Memang. Karena takutnya kalau aku tidak melakukan itu, setelah nanti ibu wafat, itu muncul angan-angan, Mas. Jangan-jangan kalau ibu dibawa ke rumah sakit masih hidup ya. Rasa bersalahnya itu nanti muncul, Mas. Nggak bisa let go akhirnya. Kalau terus belum lagi nanti disalahin oleh saudara-saudara. Loh kenapa nggak dibawa ke rumah sakit yang lebih anu? Kan siapa tahu pasti ketolong. Udah nyalain diri sendiri, disalahin lingkungan. Iya. Nah semakin aku nggak bisa let go. Nah dengan kita tuh melakukan yang sebaik-baiknya terbaik, Mas, kita lebih mudah untuk let go. Karena kita tidak ada rasa penyesalan di situ. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Ya, kupu-kupu kuning, Mbak. Ya, ini menarik nih. Jadi gini, Mas. Sebenarnya itu saya ngambil dari bukunya. Bentar, kalau beli buku itu kan ada ini apa tuh namanya, ada kontak person di bio gitu, atau di deskripsi, atau bisa langsung ke channelnya Mas Arif, bisa. E-Square. Ya. Jadi ada sebuah buku, Mas. Udah nih. Lanjut. Jadi ada sebuah buku ditulis oleh, saya tuh nggak tahu bacanya namanya nih. Ini tulisannya Punk Growth ya. Bacanya gimana? Dia nulis buku judulnya E-Square. Nah lanjutannya buku ini tuh E-Cube. Ya, tapi aku belum baca. Nah ini tuh subjudulnya Nine Do Its Experiments to Prove that your thought create your reality. Jadi 9 percobaan sederhana untuk dipraktekkan untuk membuktikan bahwa pikiran Anda tuh juga menciptakan realita. Oke ya, bukunya kecil kok. Nah, ini salah satu eksperimennya namanya eksperimen kupu-kupu kuning. Ya, ingat bukan kupu-kupu malam yang berpakaian kuning. Ya, yellow butterfly eksperimen. Oke ya. Nah, jadi gini Mas. Jadi teman-teman nanti yang belum nyoba bisa coba ya, termasuk kalian ya. Jadi boleh ikuti kata-kata saya ya. Diucapkan boleh juga dalam hati. Mulai dari hari ini 48 jam ke depan saya akan berjumpa kupu-kupu hidup berwarna kuning. Ya. Kalau sekarang itu jam berapa? Dihitung 48 jam ya. Jangan dihitung hari karena kita udah jam segini. Jadi 48 jam ke depan saya akan ketemu kupu-kupu kuning hidup. Nah, dari kata-kata ini mungkin kan akan ada yang sedikit mocking ya, Mas, mengolok-olok. Ya tinggal ini aja ke tempat penangkaran kupu-kupu banyak di situ gitu kan. Ini bukan itu yang saya maksud. Jadi Anda akan perhatikan bahwa kupu-kupu itu bisa datang di tempat tidak terduga kalau Anda melakukannya dengan benar. Bahkan bisa masuk ke mobil Anda. Jadi waktu itu istri saya tuh ikut eksperimen itu. Saya lempar eksperimen ini di Facebook. Ketika setelah 48 jam, Mas, banyak laporan ngelihat kupu-kupu kuning. Sama yang live TikTok juga sama, betul sekali. Aku juga pernah coba dulu Mas Arif. Iya. Ada yang sampai Mas ke kebun raya Bogor. Karena dia berpikir di sana pasti banyak kupu-kupu kuning. Nggak ada yang kuning, Mas. Ingat loh, kupunya benar-benar kuning Golkar itu loh, Mas. Kuning. Jadi bukan terus hitam terus ada bintik kuning, bukan, kuning. Bener-bener kuning. Ya. Nah, kenapa kuning?
Kenapa Mas tidak merah? Kuning itu mencolok. Jadi sekelebat pasti kita lihat. Jadi itu gampang untuk eye catching, ya. Nah, dia udah muter Mas, nggak nemu. Dicari nggak nemu. Dan yang menarik adalah semua orang yang berusaha menemukan, nggak ada yang menemukan. Jadi gamenya itu teman jebak. Iya. Terus dia bilang, Mas, aku menemukan sih, tapi setelah seminggu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Anda tidak 48 jam? Ya saya ngarep banget ketemu. Nah itu. Setelah Anda merasa bahwa ya udahlah, udah lewat berarti nggak berhasil. Nah ini yang saya bilang, putus asa dengan let go itu tipis. Mantap ya. Setelah seminggu, dia, iya asli Mas. Ada yang dia itu di tempat yang ber-AC di sebuah hotel. Masuk kupu-kupu kuning loh. Mungkin petugas hotelnya tuh lagi bersih-bersih jendela atau gimana. Pas dia check-in, masuk. Ada kupu-kupu kuning kejebak di dalam. Maksudnya itu kan sebuah kejadian yang rare ya, jarang gitu loh. Jadi kalau Anda belum pernah praktek ini, itu merasa ini tuh kayak mengada-ada. Tapi dicoba aja. Dan yang menarik adalah, semakin kita sudah nggak mencarinya, kemana-mana lihat itu. Mas, tiap pagi, saya tuh dengan istri saya kan, kupu-kupu kuning 2 masuk ke rumah. Kita udah nggak nyari, semakin kita nggak nyari, itu datang terus. Terus aku pikir, jangan-jangan orang yang dikejar duit itu kayak gini. Udah nggak begitu obses dengan uang, tapi tarikannya gede banget. Nah, yang menarik adalah, istri saya kan ikut tuh, Mas. Itu kami masih tinggal di Purwokerto. Terus istri saya bilang, itu teman-temanmu banyak yang udah lihat kupu-kupu, kan aku nggak lihat ya. Ya nggak apa-apa. Ya tapi kan aku istrimu, masa istrimu yang malah nggak bisa. Aku masih ingat kata-katanya. Terus yang menarik adalah setelah lewat 48 jam, istri saya tuh ada janjian dengan temannya. Nah, di ruang tamu. Karena temannya ada istri saya juga teman saya, jadi saya nemuin sebentar. Saya duduk sini, temannya dia di sini, ini pintu ruang tamu keluar. Ini istri saya. Nah, di luar itu ada tanaman gitu. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba istri saya, kupu-kupu kuning. Saya ngambil foto. Itu fotonya ada di Facebook saya salah satunya. Itu kan sama halnya dengan kayak kita matiin lilin kan? Iya. Terus tapi dari statementnya Mas Arif tadi mungkin ada yang perlu di breakdown supaya kemudian tidak salah paham. Salah pahamnya itu karena gini loh. Tadi kan semakin kita tidak mencari malah muncul terus. Iya. Kan? Itu kalau diterima orang yang belum makomnya. Berarti nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja gitu kan? Apalagi orang yang malas gitu ya Mas ya. Nah, itu penting sih Mas. Tapi itu fakta loh, itu fakta loh. Iya. Nah, makanya yang kaya makin kaya. Ya. Jadi gini, tetap harus ingin dulu. Karena ingin itu menentukan intensi. Karena aku ingin ketemu kupu-kupu kuning. Habis itu let go. Oke. Nah, banyak orang tuh dikiranya nggak harus ingin. Berarti kan artinya tidak terikat sama hasil. Nah, terus kemudian yang nyari-nyari tadi sebenarnya bukan nyari, tapi nafsu untuk menemukan. Nah, yang ideal titiknya sebenarnya adalah kita nyari tapi tidak ada nafsu menemukan. Nah, ini sulit. Jadi ilmu vibrasi itu kayak gitu. Yang saya pernah contohkan bahwa pukulan paling hebat dalam dunia pemberdayaan, dunia tenaga dalam. Kan saya dulu belajar tenaga dalam. Jadi kalau kayak gini nih, kata guru saya, ini akan melukai bagian fisik. Kita memukul dengan intensi menghancurkan organ itu. Saya kira itu udah level tertinggi. Ternyata level tertingginya mukul, tapi nol Mas. Tidak ada intensi apapun untuk menghancurkan. Itu lebih hancur sampai luka dalam. Nah, bayangin Anda itu bekerja sekeras-kerasnya, tapi tidak ada harapan apapun. Sulit, Mas. Sulit. Terus terang sulit. Tapi idealnya gitu. Tapi aku dulu waktu ikut kelasnya Mas Arif tuh kayak susah gitu meraktekin. Jadi jangan-jangan karena jatuh tempo tadi ya. Kalau sekarang aku jadi terbuka semuanya gitu. Tapi bukan berarti Mas Hendra gagal kupu-kupu kuning, yang lain enggak ya. Maksudnya sebenarnya cara kerjanya semua itu sama seperti. Oh, enggak, aku enggak praktek sih kalau. Oh iya. Aku cuma yang. Karena ada yang merasa gagal gitu, Mas. Aku kok nggak bisa yang kupu-kupu kuning. Nah, terus aku nanya, ada nggak hal dalam hidupmu yang tiba-tiba datang begitu saja? Ada. Coba kamu ingat-ingat. Cara kamu mengakses perasaanmu waktu itu terjadi dengan kamu praktek kupu-kupu kuning. Apa bedanya? Oh iya Mas, yang kupu-kupu kuning kok aku nafsu banget ya? Nah, itu beda variabelnya. Ada satu hal ya, aku langsung teringat Mas Arif ketika mengalami, aku tuh sempat 1 bulan tuh nawarkan mobil kan. Ya. Termasuk ke driver aku bilang tawarin ke teman segala macam. Oh, ngejual mobil maksudnya? Ya, Oh ya. gitu kan. Ya. Terus akhirnya
ternyata nggak lewat driverku itu, ternyata lewat teman-teman lama waktu di HMI dulu gitu kan, dicarikan pembeli sama dia. Nah mas, 3 menit setelah mobil itu dibeli, si driver telepon, mas mobilnya ini sudah didol gak ya, nggak usah ngarep tuku, langsung kelingan Mas Harif gitu. Tapi bukan berarti yang Mas Hendra dulu awal-awal lakukan itu tidak berguna. Karena kalau tanpa itu juga tidak bekerja. Iya. Tapi jadi gini, itu Mas, pada saat kita itu lagi menginginkan sesuatu, Mas Hendra mau jual mobil nih, kan di hold itu keinginan itu. Terus hold ini dari perasaan, tindakannya aksi menawarkan kan? Kan ada teknis non teknis nih, ya kan? Nah, untuk menuju ke hasil yang tiba-tiba ajaib gitu, ini tuh perlu rilis atau let go itu loh Mas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya let go dengan aksi? Ya. Apa hubungannya let go dengan aksi? Kira-kira hubungannya menurut Mas Hendra? Gak usah, lanjut. Ya. Apa hubungannya let go dengan aksi? Aksi. Maksudnya gini, apakah keduanya tidak berhubungan atau let go itu apakah aksi dengan let go itu tidak berhubungan atau aksi itu ada hubungannya dengan let go? Itu tadi bukan suara vibrasi. Ya. Suara baterai. Bukan suara energi dari mana ikut hadir ya. Karma ya. Nah, bukan karma. Itu ada barang jatuh, merucut. Ya. Kadang tuh saya tuh suka lucu sih Mas dengan jujur saya baca komen-komen gitu, baca komen-komen. Kadang gatel pengen reply tapi janganlah. Nah, jadi gini Mas. Izinkan saya story walaupun tidak ada hubungannya dengan hasil ya, tapi ini yang saya maksud. Jadi kejadiannya tuh waktu itu ibu saya saya dikabari ibu saya jatuh di kamar mandi, terus saya ke sana udah di puskesmas dan dikatakan udah hopeless dan pihak puskesmas pun mengatakan tidak bisa mengantar ambulan ke rumah sakit yang lebih gede. Kenapa? Karena secara medis batang otak udah mati itu kesana pun percuma. Karena udah ini hanya nunggu meninggal aja. Nah, sebenarnya dari keterangan itu kan sebenarnya aku ya udah bawa pulang aja. Tapi kenapa akhirnya aku putuskan oke, kita bawa pakai mobil sendiri aja. Walaupun kita tahu, Mas, sampai rumah sakit ya dinyatakan meninggal akhirnya di sana. Tahu nggak kenapa, Mas? Kenapa? Karena takutnya kalau aku tidak melakukan itu, setelah nanti ibu wafat, itu muncul angan-angan, Mas. Jangan-jangan kalau ibu dibawa ke rumah sakit masih hidup ya. Rasa bersalahnya itu nanti muncul, Mas. Nggak bisa let go akhirnya. Kalau terus belum lagi nanti disalahin oleh saudara-saudara. Loh kenapa nggak dibawa ke rumah sakit yang lebih kan siapa tahu masih ketolong. Udah nyalain diri sendiri, disalahin lingkungan. Iya. Nah semakin aku nggak bisa let go. Nah dengan kita tuh melakukan yang sebaik-baiknya terbaik Mas, kita lebih mudah untuk let go. Karena kita tidak ada rasa penyesalan di situ. Bagianku udah selesai, udah. Bisa nggak let go based on yakin gitu? Tergantung level kesadarannya tadi. Soalnya gini loh. Terkadang ketika kemudian bener-bener yakin tanpa ada keraguan itu justru kita udah proses itu sudah nggak kita pikirin karena sudah saking yakinnya gitu, tinggal nunggu waktu aja gitu. Nah ini kan tipis. Gini, Mas Hendra pernah nggak yang dulu Hendra versi dulu yang belum seperti itu, yang itu harus all out dulu baru itu terpicu ke situ? Pernah kan? Berarti kan harus pernah gitu dulu untuk mencapai kesadaran kayak gitu. Oh, iya. Nah aku lagi bicara orang yang kesadarannya nggak kayak gitu. Ini yang saya bilang, Mas kenapa aku nggak bisa kayak Mas Hendra? Belum waktunya, misalnya gitu kan. Tapi Anda gitu tuh nanti suatu saat bisa gitu. Bukan masalah salah Mas, ini hanya masalah makom. Iya. Ini hanya masalah layer kesadaran. Jadi saya lagi bicara bahwa kadang ada orang yang dia itu bisa sempurna let go ketika dia sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Sehingga dia tidak ada penyesalan sama sekali. Iya, tahu. Oke. Aku sudah all out. Sama aja gini Mas, contoh gini. Ini ngulik-ngulik. Pernah nggak dulu Mas Hendra suka sama orang di zaman remaja lah, dan sampai hari ini nggak ngomong? Kayaknya nggak pernah deh. Mungkin malah yang ngomong ceweknya semua. Enggak sih. Mas Ali pernah nggak? Enggak sesakit Pernah nggak? Mas Arif lah. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Pernah suka tapi nggak ngomong sampai sekarang pun ya. Pernah nggak kepikir Mas? Jangan-jangan kalau aku ngomong waktu itu dia mau ya? Iya. Itu pikiran itu muncul kenapa? Karena Anda tidak lakukan yang terbaik itu ngomong. Betul.
Dan mungkin akhirnya kenapa? Akhirnya penyesalan, dan penyesalan ini ya akhirnya menutup juga hadirnya realitas. Sama kayak aku menawarin produk ke Mas Hendra, terus nggak aku tawarin. Tapi nanti itu Mas, jangan-jangan sebenarnya kalau waktu itu aku tawarin Hendra mau ya, nyesel akhirnya. Dan akhirnya ketika ketemu di WhatsApp, kenapa dulu kamu nggak ngomong? Iya, aku dulu tuh suka sama kamu loh pas reuni. Ah, di situlah terjadi. Kita kayak gitu, Bang. Tercitu. Aku sebenarnya suka loh dari sama kamu dulu tuh. Cuman aku takut mau ngomong. Loh, aku tuh sebenarnya suka sama kamu sampai sekarang kan masih, dan aku janda. Ya. Nah loh, itu yang saya bilang, makanya kadang kita tuh harus do the best versi kita. Bukan do the best ukuran orang lain ya Mas ya. Misalnya gini, ukuran Mas Hendra do the bestnya segini, ukuran saya mungkin cukup segini. Itu tuh membuat kita akhirnya tidak membangun perasaan lain yang menyesal, yang menghalangi keajaiban itu. Versi kita. Tapi untuk orang-orang yang kesadarannya sudah hebat, nggak perlu kayak gitu Mas. Tapi kan aku harus bicara, kan audiensku siapa, aku nggak tahu. Itu loh Mas, jadi kadang tuh ngajar, Mas, aku tuh pernah jadi guru statistik, pernah jadi guru les komputer, ngajarnya juga dari pagi sampai malam Mas. Tapi aku tidak pernah merasakan secapek ini, yaitu ngajar pemberdayaan diri. Mas, ngajar pemberdayaan diri itu dari pagi sampai sore aja tuh, capeknya banget loh Mas. Besoknya. Dan teman-temanku yang juga jadi seorang guru, dia kan ngajar juga di sekolah, nyambi trainer. Kenapa ya Mas ya? Aku ngajar 2 jam tok pemberdayaan diri, capek banget. Karena waktu pemberdayaan diri kita tuh nyuplai energi Mas. Dengan layer kesadaran yang berbeda-beda. Hanya ini bisa dirasakan orang yang pernah ngomong di depan. Iya. Aku tuh kemarin kan tanggal 19 malam tuh kan baru balik kan dari Jogja ya. Di rumah tanggal 20 atau 20 pagi ya mungkin ya. Terus aku harus balik ke Jogja lagi nih. Tapi ketemu Mas Hari tuh kayak sakral banget. Seneng gitu ya. Seneng bukan sakral ya. Sampai dibela-belain nginep di Jogja dulu loh. Terus sempet sih nanti kayaknya biar gak Mas Hari payah komunikasi sama yang lain lah. Tapi kayak sekarang tuh kayak muncul, aku udah terobati, udah puas banget ya. Apa pulangannya ya langsung. Apa pulangannya ya. Kayaknya tasnya udah sama, saya juga senang ketemu Mas Hendra aku gitu. tuh merasa bener-bener ke booster banget, salah satunya ketemu orang model Mas Harip sih. Jadi kayak terbooster, kayak keangkat gitu, karena banyak realita kehidupan yang aku alami itu Mas Harip bisa menjelaskan oh ini. Jadi kayak kita semacam kayak ketemu puzzle gitu Mas. Tapi Mas Hendra tidak akan paham kalau belum ngalamin ya. Nah bener. Itu yang saya bilang, bener. kenapa ada orang nggak paham omongan saya? Karena dia belum ngalamin. Iya. Kenapa kok Hendra bisa paham? Karena dia udah ngalamin. Jadi tetap harus ada variabel pada diri orang itu yang menyempurnakan hasilnya kan? Oh iya. Itu yang bikin aku tertarik sama Busman, salah satunya di gitu sih, karena aku juga ngalami dulunya gitu. Jadi kalau kita dengar penjelasan orang terus kita nggak connect, kita berarti belum ngalamin yang melengkapi kesadaran itu. Itu Mas, jadi kita nggak bisa mencerahkan banyak orang sekaligus karena orang punya timingnya sendiri-sendiri. Ada timingnya. Makanya ada juga, aku setelah ikut pemberdayaan diri kok kenapa ya aku ngalamin musibah misalnya. Itu sebenarnya penggenap supaya paham ilmu tadi kan. Kadang tuh begitu, jadi sebenarnya bukan musibah, tapi semesta tuh ngebantuin. Kamu belum paham kan? Yuk tak kasih pelajaran prakteknya. Ngomong soal ilmu pengembangan diri nih Mas, bagaimana agar metode atau cara tertentu, teknik tertentu, termasuk di dalam ilmu pengembangan diri itu bisa diaplikasikan oleh sebanyak mungkin orang kan? Ya. Ingat kata kuncinya sebanyak mungkin orang. Berarti kan ada yang tidak. Iya dong. Nah. Kalau kata semua itu kan kesannya kita punya rumusnya ya kan, tadi sebanyak mungkin orang. Jadi kalau ini istilah saya tuh ada yang namanya kesadaran kurva normal Mas. Aku tuh suka bikin istilah sendiri ya. Iya, senang aja istilah sendiri guna sadar. Kayak kesadaran mendoan juga saya punya Mas. Mendoan itu kan mateng enggak. Kesadaran mendoan. Mendoan itu yang di Purwokerto, perhatikan. Mendoan itu mateng enggak, mentah juga enggak. Iya. Tapi enak banget kan. Nah itu kesadaran antara, tengah-tengah. Oh iya. Nah aku ingin jadi guru yang antara kayak mendoan itu. Mateng enggak, mentah juga enggak, tapi enak. Gila, itu keren. Kesadaran kurva normal. Jadi gini guys, teman-teman yang mungkin dulu pernah belajar statistik, metode penelitian ilmiah ya, zaman saya kuliah saya kan beberapa kali dilibatkan penelitian ilmiah sama dosen. Saya juga
termasuk suka belajar statistik, saya ngajar statistik juga. Jadi kalau basisnya orang meneliti kan selalu meneliti realita ya Mas ya, data. Nah data itu macam-macam Mas. Nah salah satu teori yang paling terkenal adalah teorinya De Gauss. Ya. Saya lupa nama. Jadi distribusi data itu cenderung akan membentuk sebuah pola seperti lonceng raksasa yang disebut kurva De Gauss. Nah, kenapa disebut kurva normal? Karena itu mencirikan banget realitas hidup itu kayak gitu, Mas. Jadi gini bentuknya. Ya. Ini teman-teman yang trauma skripsi pasti lihat ini langsung, aduh kuliah mana gitu. Tenang, saya tidak akan ini kan seperti lonceng ya, Mas ya, lonceng raksasa. Jadi gini. Nah, buat teman-teman yang lagi sekarang nggarap skripsi, Anda yang metodenya kuantitatif, Anda akan lebih paham yang saya jelasin ini. Jadi kurva normal ini gini Mas, ada zona-zona. Jadi ini ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya. Ini adalah zona umumnya. Sekarang contoh Mas, contoh paling gampang. Ya. Sebelum kita masuk ke sini, saya kudu ngomongin tentang ini, Mas. Mas Hendra pernah dengar kata konsep? Iya. Apa itu konsep, Mas? Konsep. Nah, gini, Mas. Tolong Anda nanti sebutkan satu kata yang mewakili uraian saya, Mas. Ada sebuah benda terbuat dari kayu, dia ada 4 kaki, kemudian ada yang mendatar, ya, kemudian dia bisa digunakan untuk duduk, kursi. Nah, kursi itu konsep. Yang saya jelaskan ini adalah abstraksinya. Jadi, konsep itu adalah satu kata yang mewakili fenomena. Jadi kita tuh nggak perlu ngomong ke orang itu, ada satu benda yang kursi, orang paham. Konsep adalah abstraksi atas sebuah fenomena. Ini konsep, Mas. Jadi sama kayak kita bicara mendoan. Aku nggak perlu deskripsikan mendoan, Anda sudah kebayangkan mendoan itu gimana. Telur, itu konsep semuanya. Nah, konsep ini ada yang memiliki variasi. Contoh Mas, kursi ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, itu namanya variasi. Makanya konsep yang memiliki variasi disebut variabel. Ya, aku lagi ngajar metode penelitian ilmiah. Nah, itulah karena terjadi variasi, makanya ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang nangkep ya. Nah, sekarang gini Mas, kita contohkan pintar. Pintar ini konsep. Tapi karena pintar itu beda-beda tiap orang. Ada pintar banget, ada yang goblok banget, ada yang rata-rata. Berarti kan itu variabel. Oke, mudah-mudahan Mas Hendra nggak trauma ini dengan penjelasan ini. Karena sebelum ini aku harus jelasin ini. Nah, ekstrim kiri itu bicara area yang ekstrim, yang bukan umumnya. Ada nggak Mas orang yang gobloknya setengah mati idiot? Ada kan? Tapi kan sedikit kalau dibandingkan populasi manusia. Iya. Ada nggak yang jeniusnya luar biasa, Mas, ekstrim kanan? Yang pinternya di atas rata-rata kayak Einstein? Ada, tapi sedikit kan? Iya. Dengan data yang di sini, boleh nggak kita mengatakan semua orang seperti Einstein? Nggak boleh dong. Begitu pula semua orang seidiot si X. Nggak boleh juga kan? Karena ini dan ini nggak mewakili realita pada umumnya. Betul. Jadi, seorang peneliti itu harus menemukan fakta yang umumnya. Sekarang pertanyaannya, orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat duit miliaran, ada nggak? Ada kan? Ada. Di sini apa di sini? Di sini kan? Bisa nggak kita ngatakan semua orang bisa gitu? Nah itu yang salahnya pengajar-pengajar itu nggak ngerti kesadaran kurva normal. Wong fenomena itu ada di sini tuh kita jelasin bisa dipakai semua orang. Ini Mas kalau di ini namanya mean rata-rata. Nah di sini jadi dari semua nilai ini dijumlah dibagi total populasi menghasilkan angka. Nah di sini nanti ada distribusi data. Ini yang namanya standar deviasi. Oh gitu lah. Nah jadi kalau dibuat grafiknya jadi kayak gini. Artinya ada orang yang berkumpul di titik ini Mas. Jadi rata-rata orang tuh pinternya di sini. Tapi ada yang sedikit mendekati ke sini. Nah mungkin Mas Hendra sama aku di sini atau mungkin agak ke sini. Sudah cukup jenius tapi belum amat. Misalnya gitu ya. Tapi dia masih umum masih banyak. Tapi ada yang ekstrim yang memang sedikit. Waktu kita bikin statement pemberdayaan diri, itu basisnya apa dulu?
Kalau kita orang yang sedikit orang, Mas, kayak misalnya gini, contoh gini, Nabi itu akan susah banget untuk ngajarin umatnya kalau dia itu nggak ngomong yang umum. Kan dia harus ngomong berdasarkan umum. Mas, contohnya gini, Mas, maaf ya. Kalau aku seorang pemuka spiritual, terus aku memutuskan tidak menikah, bisa nggak ditiru banyak orang? Belum tentu kan? Makanya kadang Nabi melakukan hal yang sebenarnya dia juga belum tentu butuh. Iya. Supaya orang tuh punya contoh, oh Nabi juga nikah ya, oh berarti boleh. Nah, jadi ketika saya ngomong sebuah statement kayak tadi, Mas, jadi kadang, Mas, untuk bisa ikhlas tuh kita kadang harus melakukan yang terbaik. Saya lagi bicara untuk siapa, Mas? Kalangan ini loh, Mas. Karena bisa jadi Mas Hendra di sini. Gitu. Hebatnya Mas Arif bisa berperan multi karakter. Itu Mas Manya. Jadi waktu kita di kelas, ini kan kurva ini ada di kelas itu. Ini kan data. Berapa banyak yang di sini? Berapa banyak di sini? Nah sekarang, kalau di kelas kita ada ekstrim kiri, ekstrim kanan umum. Ini peserta 100 orang peserta kelas. Bahasa yang saya harus gunakan yang mana? Yang ini, biar yang paling goblok paham. Karena kalau yang paling paham, ini pasti paham apalagi ini. Tapi kalau saya pakai ini, yang ini paham, ini enggak. Sama aja, misalnya tingkat pendidikan. Di sini SD, SMP, SMA, di sini S3. Kita harus pakai bahasa SD, supaya ini ke bawah. Makanya saya bilang orang kalau nggak paham ini, dia mengira semua orang tuh sama. Keren ya, baru nggak semua teman-teman tuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang akhirnya tanpa sadar membawa kemudaratan itu makanya Mas, aku tuh sangat hati-hati ngomong tentang ketuhanan. Karena kalau aku ngomong tentang ketuhanan itu terlalu deep, terus orang ini di sini, goblok, masa jadi salah loh Mas. Nah, kasusnya Sesi Jenar itu kan salahnya bukan salah dari apa yang dia katakan. Iya. Dia tuh nggak tahu bahwa banyak banget orang tuh belum di situ. Akhirnya jadi salah. Prakteknya salah. Misalnya gini, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Itu kalau orang bawa blok berarti mati aja ya. Yuk kita mati aja biar nanti cepat ke akhirat. Kan jadi salah Mas. Jadi oleh karenanya itu yang saya sebut ini makom Mas. Tapi ketika kita bicara di ruang publik, Mas, ini yang harus kita bicarakan. Umumnya. Masuk rumus-rumus ini, Mas. Ada rumus-rumus ruang privat saya yang nggak saya share. Karena ini khusus buat saya. Nggak bisa diberlakukan orang lain. Karena saya ragu, kalau saya florkan, pertama, menimbulkan kontroversi. Kedua, kerusakan. Ini kan, gini, Mas. Orang pinter, apakah menjamin dia pasti bisa jadi guru? Enggak. Belum tentu loh, Mas. Frank Lampard, Steven Gerrard, itu sejenius apa mereka main sepak bola dulu, waktu masih di Chelsea. Satu di Liverpool ya. Liverpool Gerrard. Ya. Liverpool yang Gerrard, yang Frank Lampard yang Chelsea. Pemain hebat, belum tentu bisa jadi pelatih hebat. Karena cara ngajar itu ilmu yang berbeda loh, Mas. Kesalahannya Lampard sama Gerrard kan mirip kayak dia nganggap semua orang pemain itu sejenius dirinya. Dia tuh nggak tahu bahwa banyak pemain itu rata-rata. Dia tuh... Makanya Ronaldo, CR7 itu belum tentu bisa jadi pelatih hebat loh, Mas. Karena nanti dia akan menggunakan standar latihan seperti dia. Banyak yang cedera nanti, Mas. Betul. Makanya kadang pemain yang mediocre itu malah bisa, yang nggak terlalu the best banget. Loh, itu siapa pelatihnya Inter yang walaupun nggak juara ya, tapi kan dia bisa runner up terus tuh, si Inzaghi, Simone Inzaghi kan kalah dengan kehebatannya Filippo Inzaghi. Iya dong. Tapi dia malah lebih bisa jadi pelatih yang hebat buat Inter loh. Iya, padahal kalau secara karir. Iya, secara karir kalah dong. Sama Filippo Inzaghi. Itu karena Filippo Inzaghi itu mewakili orang umum, sehingga dia bisa menerapkan sesuatu yang bisa diterima semuanya loh. Kalau dia jenius banget, Mas. Nah sekarang ada sebuah exception. Kenapa Zinedine Zidane sejenius itu bisa bawa Madrid 3 kali Liga Champion berturut-turut apa enggak ya?
Karena pemainnya semuanya juga jenius. Eranya Zidane itu pemainnya semuanya hebat-hebat. Nggak ada yang nggak bagus. Iya, sejenius itu. Jadi itu exception. Makanya Zidane kalau dikasih pemain Jenius. Loh. Waktu jadi pemain dia jenius. Dan waktu dapat pemain udah talented semua. pemainnya Iya. semua, ya. Loh, aku kalau misalkan Mas, kalau kita ngajar terus orangnya semuanya seperti Bosman misalkan. Enak-enak kan ngajar. Masalahnya ngajar nggak gitu. Ngajar adalah seni bagaimana kita bahkan memahami murid itu di level apa. Jangan berhasrat dulu biar orang itu dapat apa. Mantap Mas Arif, sumpah. Makanya jadi banyak kan orang mikir, wah jadi trainer tinggal ngomong tok loh ya Anda belum paham ya. Ini tuh harus dipahami dulu. Anda harus bisa baca audiens sampai level mana mereka itu. Makanya saya kadang kalau bikin video mencoba mengurangi bahasa sulit, Mas. Karena saya dulu pernah sok keminter waktu mahasiswa itu ngomong itu kalau bisa itu 30% orang nggak paham gitu loh. Terus sama aku juga. Iya, lagi pinter-pinternya gitu loh. Cuman itu kan aku niatnya untuk ini aja Mas, untuk melatih public speaking Iya. dan membangun bargaining kan, bargaining biar nanti kalau nyapres BEM Oh iya. banyak, terus kemudian dosen tuh kalau bisa kasih lah bahasa-bahasa seperti komparasi dan lain sebagainya. Iya. Kan dosennya kalau nggak banyak baca kan dia nggak tahu. Iya. Level kita Iya. dipandang teman-teman Iya, kan. tapi kita kan kadang kalau sudah larut dengan bahasa itu pas bergaul seharian tuh ke bawah, terus itu jadi membuat kita nggak nyambung dengan benar. sama siswa. Maksudnya gitu, Mas. Jadi kayak Kesan elitis juga. elitis jadinya. Jadi kayak jadi kalau misalkan dua hal ini terjadi secara simultan, maka akan menciptakan konjungsi. Anda paham nggak yang saya omongin? Apa itu simultan? Apa itu konjungsi? Nah, di situ akhirnya saya tuh paham ternyata itu nggak salah, tapi harus butuh audiens ini. Kalau kita bicara orang umum ya sesederhana mungkin lah ngomongnya. Pakai bahasa rakyat aja. Nah, kadang orang pinter itu kenapa gagal mimpin orang kan itu, Mas? Karena dia gagal mengkomunikasikan. Trainer juga sama. Public speaker itu sama. Nah, gagal mengkomunikasikan itu berbasis pada gagal memahami kurva normal ini. Karena inilah realita, Mas. Orang beragama juga sama, Mas. Ada yang udah levelnya sufistik, ada yang ateis misalnya, nggak percaya agama gitu loh. Ini orang rata-rata kan di sini, Mas. Nah sebenarnya orang yang butuh agama kan yang ini, Mas. Yang ini loh yang banyak banget. Betul. Ya di tengah yang Nah sistem itu selalu berasumsi yang umum. Sekarang gini, Mas. Orang yang sadar banget tentang kalau di perempatan kita harus saling berbagi, orang lain nyebrang kita berhenti, itu pasti ada, tapi sedikit. Ada yang tidak peduli aturan juga. Nah banyak orang kan harus butuh lampu lalu lintas sehingga dia punya acuan. Jadi sebetulnya memang kalau dalam sebuah sistem nggak boleh berasumsi yang positif, Mas. Satu orang yang bisa melakukan teledor pun harus kita, kayak misalkan kita bangun rumah makan, terus dekat kolam, kita tuh harus berasumsi nanti ada anak kecil yang nanti kecemplung loh. Maka kita bikinin pagar. Itu namanya sistem. Kalau orang berpikir positif, tak jamin nggak bisa bangun sistem. Karena dia selalu berasumsi yang kutub sini terus, nggak mau mewadahi yang ini yang mungkin teledor, yang tapi analogi Gerard dan Frank Lampard tuh bagus tuh, yang diterima tuh, iya benar juga ya. Iya, mereka tuh harus sadar orang tuh nggak semuanya kayak mereka, sepinter mereka cerdas. Ya kan bingung misalnya gini, setelah pertandingan Steven Gerrard marah, kamu kok goblok banget tadi kan harusnya kamu oper, kamu crossing, kenapa kamu hold? Kan untuk tahu ini tuh di crossing apa di hold itu kan butuh kecerdasan, Mas, timing. Nah orang kan itu butuh jenius. Gimana coba ngukurnya? Ya pakai feeling, ya gimana? Aku nggak sejenius kamu kok. Itu, Mas. Jadi itu makanya kita ngobrol secara one on one dengan Mas Hendra, kita bisa bebas, Mas, pakai bahasa ini, kesadaran ini. Ketika di publik itu bisa salah pahami nanti.